Gimana nih kondisi diri saya sekarang? Waduh, kalau di Dingin, udah mulai Rusia itu kita kan kira-kira ada suhunya banyak berapa banget ya sekarang di sana? kayak wilayahnya ya. Jadi ada beda-beda. Setiap mulai winternya tuh beda-beda dan setiap wilayah kita itu juga minusnya Betul, betul. beda-beda. Kalau di tempat saya, kebetulan saya tinggalnya di Siberia ya, yang terkenal banget sama dinginnya. Itu Oke. biasanya dia minusnya tuh bisa sampai minus 40. Kalau kemarin ini lagi anget ya. Iya benar banget Kak. Kalau kita kemarin, Minus kemarin itu 40? lagi anget dia minus 9. Beberapa hari lalu Wow. sempat minus 20 juga. Jadi emang apa namanya? Tiap hari tuh kita harus ngecek dulu Kak suhunya. Mau pakai mantel apa harus cek dulu suhunya berapa ya hari ini seperti itu. Iya. Tapi minus minus 20 itu sudah termasuk sangat dingin sekali loh. Ternyata di Kaohsiung itu sekitar Sudah dingin ya. 15 derajat itu udah Bener dingin, bener bener apalagi bener yang itu minus 20, minus dingin empat banget puluh. emang. Bener. Oke, Terbiasa ini. tapi sudah Wah, Kak. wah, wah, keren ini. Oke. Oke, oke. Terus iya, Gimana kalau Kak ini winter saya di ini sini? ya, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun ya di Rusia ya. Wah, tadi udah Benar. mulai ini ya, Sudah udah mulai mulai terbiasa ini sama ya, winter ya. terbiasa case-case-nya bagaimana ya. Oke, oke. Eh, eh, kita ini nggak mau Boleh ngobrol soal boleh. Rusia nih sebelum kita bahas ke topik kan sekarang kan lagi Pandemi di musim Rusia pandemi. ya. Gimana nih Pak pandemi di Rusia? Gimana nih pandemi di Rusia? Oke, Apakah sudah jadi mulai membaik Rusia ini kan atau kemarin masih sempat kasusnya tinggi sama? banget ya waktu gelombang pertama tuh. Terus kita berhasil menurunkan kasus sampai kemarin itu terakhir di kota saya sudah Mm. namanya nol kan. Itu sekitaran bulan September kemarin. Awal kita Mm. masuk kampus. Jadi Rusia sendiri ngasih kebijakan buat teman-teman ini bisa masuk kampus lagi kayak gitu. Jadi kita kemarin semester 1 itu kita masuk kampus. Jadi kita orientasi dan kawan-kawan pun kita masuk kampus gitu ya. Cuma namanya juga orang-orang ya, semuanya di seluruh dunia sama aja lah. Disuruh pakai masker pun nggak ada yang pakai masker kayak gitu. Masuk pakai masker tuh cuman kayak di security guard gitu. Jadi masuk ke security gitu kan pakai masker tuh lewat udah cek suhu sampai atas udah nggak ada yang pakai masker udah kayak udah orang-orang udah nggak peduli gitu kan. Nah udah tuh karena kayak gitu akhirnya kasusnya naik lagi. Jadi kemarin kasusnya itu setelah dibuka sekolah itu mulai naik dan tinggi banget kan sampai sekarang juga. Dan apalagi kemarin musim dingin ya, kita udah turun salju juga udah dari 2 bulan yang lalu cepet banget kalau di Siberia sih. Kalau di Siberia cepet banget udahan. Dan mungkin karena corona juga pernah dibilang kan kalau corona itu dia tinggi juga karena ketika winter ya pertumbuhannya tinggi dan juga karena di sini kalau misalkan winter itu rawan juga kan orang-orang sakit flu kayak gitu kan makanya jadi kemungkinan corona itu lebih besar akhirnya setelah kasusnya tinggi-tinggi setelah kasusnya tinggi sekarang kita udah belakangan lagi jadi mulai semester pertengahan semester 1 ini sampai tanggal 6 Februari 2 sampai 6 Februari sampai terakhir semester 1 itu kita online. Cuman nggak tahu nanti Kak, ketika kita lanjut semester 2 ini online atau offline. Karena kalau lihat kondisinya sekarang sih belum membaik. Cuman kan Rusia ini kadang-kadang ajaib kan. Tiba-tiba turun, tiba-tiba kita udah masuk kuliah. Tiba-tiba kita udah masuk kuliah offline lagi. Kadang-kadang gitu ajaib banget Rusia ini tuh pemerintahannya mereka suka ngasih kebijakan tiba-tiba gitu kan. Jadi masih belum Ah, tahu deh nanti kebijakan gimana. Cuman sekarang coronavirus di Rusia masih ini sih masih tinggi, tapi karena mungkin ini ya, karena mungkin semenjak kita disuruh work from home lagi, disuruh kuliah di rumah lagi, teman-teman udah pada mulai patuh pakai masker lagi sih. Jadi kayak di jalan-jalan itu kalau nggak pakai masker itu udah kayak di ini disentak gitu kita nggak boleh masuk base kayak gitu. Jadi udah mulai patuh lagi. Mungkin mereka takut lagi ya karena tinggi lagi ya. Gitu. hmm. Benar banget besar Soalnya banget. gini ya, Besar apalagi sekali. Rusia itu kan negara besar sekali ya, besar sekali gitu ya. Jadi mungkin ya pemerintah Rusia Benar benar sendiri benar benar. itu memiliki strategi yang berbeda kali ya dengan negara-negara lain. Soalnya beberapa case itu ya, kalau kita lihat di data WHO itu kan justru negara-negara yang berpenduduk besar itu yang kebanyakan yang memiliki Benar. kasus terbanyak Benar kayak benar. kemudian India, Brazil gitu kan. Itu adalah negara-negara yang dengan penduduk banyak, kemudian dengan kepadatan banyak juga dan wilayah juga besar gitu kan. Dan Rusia juga salah satu besar juga gitu kan. Dan semoga inilah ya, Amin. semoga segera pandemi sudah berakhir, kemudian ya aktivitas kita, kami kita juga bisa ini ya. Berarti
teman-teman yang tahun ini fall Iya, 2020 masih yang tertahan. masuk ke Rusia itu masih Tahun tertahan ini apa kita gimana? ada, cuma mereka masih online. Atau Jadi untuk tahun ini nggak ada? teman-teman, jadi di Rusia ini kan kita bisa pulang, tapi kita belum bisa balik. Jadi teman-teman di Rusia yang angkatan-angkatan saya maupun di atas Hmm. saya yang pulang ke Ya Indonesia, itu. mereka juga online di rumah, mereka nggak bisa balik. Dan teman-teman adik-adik kelas saya di Hmm. angkatan ini, mereka juga online karena mereka nggak bisa ke Rusia. Oh, Seperti itu, Kak. hmm, iya iya. Oke, itu tadi singkat interaksi kita terkait Rusia dengan pandemi sekarang yang sedang berlangsung di seluruh dunia ya. Nah, kemudian kita masuk nih Kak ke topik yang kedua. Adalah kita akan membahas lebih detail. Ya, Kita ingin tahu lebih mendetail apa sih itu PPSD itu apa sendiri. Mungkin di awal-awal ini mungkin Kak Rizky bisa benar. cerita Oke. dulu nih Jadi kita mulai dulu ya sejarahnya teman-teman. PPSD itu seperti PPSD apa. itu singkatan dari Enggak, silakan Perhimpunan Kak. Pelajar Surabaya Sedunia. Nah, implementasi Boleh. dari nama kita ini adalah di sini perkumpulan teman-teman dari Surabaya yang dia kuliah di luar Indonesia, seperti itu. Nah, anggotanya siapa aja sih? Ya pastinya teman-teman kita dari Surabaya yang kuliah di luar negeri gitu kan, dia logikanya kayak gitu. Nah, sejarahnya terbentuknya ini, kenapa sih kita membentuk PPSD ini tuh fungsinya apa gitu kan? Intention pertamanya itu apa? Jadi sebenarnya kita ini di sini berasal dari rasa solidaritas. Dan kebetulan founder dari PPSD ini juga saya sendiri. Dan awal terbentuk mula PPSD ini karena waktu itu di Rusia sendiri pun teman-teman kita dari Surabaya kita ada sekitar berapa ya? Dikit sekali kok, nggak sampai 10. Dan yang saya tahu pun teman-teman di sekitar saya yang saya tahu dari Surabaya, yang di Rusia sendiri itu cuma 3 orang. Nah, itu kan sebuah kuantitas yang dikit sekali kan. Dan kita nggak tahu tuh kalau misalkan ada teman-teman dari Surabaya yang kuliah di Rusia sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah kita datang di Rusia itu kita belum tahu. Nah, padahal kita satu organisasi seperti itu kan, kita kan gabung di perpirakan. Tapi kita nggak tahu satu sama lain kan, ini lucu sekali kan gitu kan Kak ya. Kita mikirnya kayak wah gimana nih kita kok nggak tahu satu sama lain gitu loh, padahal kalau misalkan kita tahu kita bisa jadi apa ya, raket banget gitu kan, karena kita sama-sama dari kota yang sama, kita bisa traveling bareng lah, kita bisa pulang bareng, kita bisa kumpul bareng seperti itu kan, karena kita kalau misalkan pulang ke Indonesia pun kita kembali ke kota yang sama gitu kan. Akhirnya kita di sini berinisiatif, yuk kita kumpulin yuk teman-teman kita dari Surabaya yang kuliah di Rusia gitu kan. Udah tuh kita kumpulin berapa orang, terus kita mikir lagi, kayaknya bakal seru nih kalau kita juga kenalan sama teman-teman kita dari Surabaya yang juga kuliah di cabang-cabang negara lain kayak gitu kan. Akhirnya mulai tuh kita cari kenalan-kenalan gitu kan. Kita mulai berinisiatif, yuk kita buat yuk apa kumpulan komunitas gitu kan, teman-teman kita yang kuliah di luar negeri gitu kan. Karena kita merasa bahwa dari teman-teman kita yang kuliah di luar negeri ini kita dapat banyak banget pembelajaran, banyak banget hal-hal baru. Kita juga bisa belajar gimana sih kuliah di luar negeri itu kayak gitu kan. Sebenarnya kita di sini tidak ingin menspesialkan, maksudnya gini kan, ada yang bilang gini kan, terus apa bedanya dengan PPID? Kan PPID juga menaungi semua mahasiswa dari yang kuliah di luar negeri gitu kan. Nah, kita di sini kita tidak punya maksud untuk menspesialkan pelajar Surabaya, kita tidak punya waktu seperti itu. Tapi kita di sini kita tuh pengen sama-sama berkontribusi untuk Surabaya. Jadi dari teman-teman kita ke kumpul ini, kita punya salah satu rasa satu nasib yang sama gitu. Kita punya background yang mirip-mirip. Kita datang dari berbagai kalangan yang berbeda. Misalkan saya kan dari kalangan menengah, teman saya ada yang dari kalangan yang atas, ada dari kalangan yang menengah bawah juga kan. Nah, kita di sini punya story yang beda-beda. Dan kita di sini melalui proses yang berbeda-beda. Ada teman saya punya privilege yang dia bisa tahu tentang studi di luar negeri dari orang tuanya, karena orang tuanya juga channelnya banyak. Ada teman saya yang dia struggling gitu kan untuk cari besok luar negeri. Termasuk saya karena dulu backgroundnya sekolah di sekolah negeri, jadi agak susah bagi saya untuk dapat informasi kuliah di luar negeri. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya sangat disayangkan sekali di Surabaya. Jadi di Surabaya itu meskipun kita kota kedua terbesar di Indonesia ya, kita bilangnya seperti itu, tapi sebenarnya informasi-informasi seperti ini tuh kurang merata di Surabaya sendiri, terutama sekolah-sekolah negeri. Nah, kita punya concern yang sama nih dari situ. Itu awal dari situ, dari suatu hal yang kecil saja ya, dari pengalaman kita. Akhirnya kita meluas tuh. Kita di sini mikir juga, kita nanti bakal kembali ke Indonesia. Dari luar negeri, dari berbagai negara itu bakal kembali ke Indonesia. Dan
pasti Pastinya. kebanyakan dari kita kalau kita kembali ke Indonesia, kita akan kembali ke Surabaya karena keluarga kita semua di Surabaya, seperti itu. Ada kemungkinan mungkin kita bakal ke kota-kota lain ya, tapi kebanyakan Betul. setelah saya tanya-tanya dan ke teman-teman juga, mereka pasti akan kembali ke Surabaya karena kita di sini juga apa ya, kita tipikal orang yang kayak kita dengan keluarga itu dekat gitu loh Kak, seperti itu. Nah karena itu ketika kita kembali ke Surabaya ini kita perlu yang namanya sebuah channel baru untuk pekerjaan, seperti itu kan. Nah akhirnya dari situ kita mikir, kalau misalkan teman-teman kita yang berada dari Surabaya ini dikumpulkan, ya, yang berada di luar negeri ini dikumpulkan, kita di sini bisa punya networking baru yang lebih apa ya, kita lebih terpusat seperti itu, gambarannya seperti itu. Karena kalau PPID itu kan gede banget kan, PPID itu gede banget. Nah di sini istilahnya kita ingin meluaskan networking itu sendiri. Gimana caranya kita di Surabaya ini juga punya networking seperti itu. Karena teman-teman kita yang kuliah di Surabaya, mereka pasti punya networking banyak dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya. Tapi kita ini kuliah di luar negeri, pasti sedikit kan networking dengan teman-teman kita yang di sini kan. Pasti kita juga kalau di luar negeri nggak mungkin dong kita gaulnya 100% dengan teman Indonesia kan. Pasti kita gaulnya dengan teman luar negeri. Dan networking kita dapatkan adalah networking internasional. Jadi kita merasa bahwa ketika kita kombinasikan networking internasional kita dengan networking kita di kota yang sama, ini akan membuat networking baru yang akan mempermudah kita sendiri ke depannya. Benar banget, semakin luas seperti itu. Jadi kita di sini ingin apa ya, mengerucutkan dan kita ingin fokus kepada teman-teman kita di Surabaya sendiri untuk bisa mengembangkan diri, memberikan sebuah apa namanya kesempatan-kesempatan lebih dalam hal berbagai hal, dalam hal sosial, kemudian dalam hal relasi, pekerjaan dan kawan-kawan. Dan pastinya yang paling penting kita di sini pengen sama-sama untuk membangun kota Surabaya. Kita di sini mau bikin Surabaya ini, ayo dong teman-teman kita yang mau kuliah di luar negeri gitu kan. Kita fokusnya ke situ. Pertama ya, kita fokusnya ke teman-teman kita mau kuliah di luar negeri. Karena banyak banget teman-teman kita mau kuliah di luar negeri, tapi mereka nggak dapat informasi yang cukup. Nah kita tuh pengen membuat mereka-mereka yang dapat informasi yang cukup dari sharing-sharing kita, dari apa yang kita punya, seperti itu. Dan yang kedua, selain kita fokus kepada mereka yang mau kuliah di luar negeri, kita juga fokus pada implementasikan ilmu yang kita dapatkan dari luar negeri ini yang ada banyak banget berbagai negara ini, kita kumpulkan jadi satu. Yuk kita buat Surabaya ini lebih baik lagi dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita implementasikan ini ke dalam berbagai acara-acara yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran dari PPSD sendiri. Intinya adalah kita di sini perkumpulan anak-anak dari Surabaya ke luar negeri yang ingin berkontribusi untuk Surabaya, seperti itu singkatnya. Agak panjang ya, bukan singkat ini, agak panjang. Wah, keren. Tapi keren. Oh ya, Mas ya, ini ya. Oh, kemudian ini nih, Kak Adis ini sekarang yang sebagai leader dari PPSD selama setahun ke depan ini. Kira-kira visi dan misi yang dibawanya apa nih selama setahun ke depan? Ini pastinya nih, kita ingin membuat teman-teman kita di Surabaya ini menjadi lebih solid lagi. Dan kita juga ingin memberikan kontribusi dalam setiap pembangunan di kota Surabaya, terutama dalam hal pendidikan. Itu adalah visi kita. Nah, misi kita ini diimplementasikan ya, visi kita diimplementasikan dalam berbagai misi, seperti salah satunya kolaborasi dengan berbagai organisasi-organisasi baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian kita juga mengimplementasikannya dengan program-program yang kita lakukan. Dan juga pastinya misi kita di sini, kita akan bekerja sama dengan pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan swasta di Surabaya sendiri untuk mewujudkan visi kita itu, seperti itu. Wah, keren. Ini berarti ini Kak di sini sudah baru mulai pengurusan 2020. Sejak kapan nih Kak? Iya. Sekitar kita jalan 20 sekitar bulan, saya agak lupa tanggal bulan berapa nih? Kita 2-3 bulan lalu. Jadi kita masih benar-benar baru muncul ya, baru muncul ke permukaan. Apalagi sebenarnya ya organisasi kita ini kan baru dan saya nggak mau mendeny fact bahwa organisasi kita ini kebanyakan anak-anak S1 di dalamnya, Mas Ian, seperti itu. Karena memang kita ini berbuah dari dari mouth to mouth gitu, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Jadi dari saya ke teman-teman saya seperti itu. Sehingga sekarang organisasi kita sendiri masih 3/4-nya adalah teman-teman kita yang melanjutkan studi S1.
Jadi kalau untuk S2 S3 kita ada, tapi tidak sebanyak S1. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, sembari saya juga mengingatkan teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman ada pertanyaan terkait PSD, nanti bisa langsung di drop pertanyaan di bawah. Nanti kita akan diskusi di sesi Q&A. Oke, kita lanjutkan nih ke Ariski. Kemudian untuk proses apa ya, requirement-nya atau proses misalkan nih ada mahasiswa Surabaya yang ada di beberapa negara ini yang sedang menonton, bagaimana sih caranya Jadi untuk kalau teman-teman mau bisa untuk langsung berkontribusi dengan PPSD? direct message ya, langsung kirim pesan aja ke Instagramnya PSD, bilang mau gabung, nanti kita akan kasih kontak person kita yang bagian untuk pengurusan anggota seperti itu. Jadi kita nggak ada syarat khusus. Yang jelas teman-teman ini berkuliah di luar negeri, teman-teman berlokasi di Surabaya ya, jadi nah itu KTP Surabaya, atau kalau teman-teman misalkan KTP-nya di luar Surabaya tetapi teman-teman melakukan aktivitas sebagian besar di Surabaya, kita tetap kita tetap memasukkan ya, mungkin gitu ya, kayak memasukkan teman-teman ini ke dalam syarat anggota kita seperti itu, agar saya cari kalimatnya intinya tetap termasuk, seperti itu sih gampangannya. Iya. Kita nggak mau mempersusah untuk registrasi gitu, kita nggak perlu mempersusah, benar. Betul. Intinya punya apa ya, punya tujuan visi untuk Surabaya yang lebih baik lah. Saya yakin teman-teman juga punya, selain juga untuk kontribusi ke mahasiswa Surabaya, juga kan paling dasarnya adalah untuk Surabaya itu sendiri. Nah, kemudian ini gini, kira-kira ini Kak, sudah ada gambaran nggak misal tentang rencana-rencana program kerja mungkin dalam waktu dekat ini, apa yang bisa mungkin sekaligus promosi, apa yang bisa kita ikuti? Jadi dikarenakan ini COVID pandemi juga ya, pasti kebanyakan program kerja kita harus lakukan secara online seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang dari PPSD sendiri, kita udah mulai melakukan, kita sudah ada sih dari awal rancangan program kerja untuk setahun ke depan. Tapi yang dalam waktu dekat ini akan kita lakukan, kita punya workshop coding seperti itu. Jadi workshop coding ini nanti teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya PPSD. Ini free, tidak ada biaya apapun, dan teman-teman akan mendapatkan free sertifikat untuk telah mengikuti workshop coding Python seperti itu. Jadi kita di sini akan mengajari ya, untuk workshop coding yang pertama ini adalah basic dari Python. Nah, teman-teman banyak kan yang kan sekarang kan zamannya IT ya, seperti itu ya Kak ya. Jadi teman-teman ini pasti banyak banget tuh yang pengen kan gimana sih cara belajar pemrogramming. Dan salah satu bahasa pemrogramming terpopuler di dunia itu adalah Python. Nah, berhubung kita punya nih teman kita yang kuliah di NSU, NUS ya, National University of Singapore, dan dia juga jurusan analitik bisnis, dan dia juga merupakan mantan teaching assistant. Nah, teman kita ini mau sharing tentang workshop coding ini. Nanti teman-teman bisa langsung cek di Instagram PPSD, nanti di sana ada kontak personnya. Bisa langsung join aja, nanti bisa chat. Kita tidak ada limit anggota ya. Nanti kita akan sesuaikan Zoom-nya dengan berapa banyak anggota yang berapa banyak teman-teman yang gabung, berapa banyak teman-teman yang mendaftar. Dan nanti akan langsung tutorial demo langsung dari teman kita ini yang merupakan mantan teaching assistant. Ini keren banget nih Kak. Karena seperti kita tahu kan, masuk ke National University of Singapore itu susah sekali loh. Keren. Makanya ini keren sekali. Keren. Pelaksananya pelaksananya tanggal berapa? Tanggal pelaksananya. Kita langsung cek ya. Benar. Bisa langsung. Itu pesertanya hanya untuk mahasiswa Surabaya, bisa untuk semuanya Indonesia ya. Ini untuk teman-teman yang bisa berbahasa Indonesia, siapapun dari berada di lokasi manapun, mau sekarang di luar negeri ataupun di Indonesia, di Surabaya sendiri pun tidak masalah. Karena kita di sini memang kita berkontribusi untuk Surabaya, tapi kita pastinya dong, karena dari Surabaya ini kita juga mau berkontribusi untuk Indonesia, seperti itu. Nah. Oke, wah, keren. Terus ini Kak, ada PPSD ini kan adalah seluruh mahasiswa, intinya dari pertama kan dari mahasiswa Surabaya ya. Apa nggak sudah ada ini nggak, sudah ada persiapan atau sudah ada plan mungkin, atau sudah dilakukan misalkan komunikasi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk berkolaborasi atau semacam pengakuan bahwa ini mahasiswa Surabaya seluruh dunia yang misalkan ingin berkontribusi untuk Surabaya, ada nggak wadah yang disediakan pemerintah Kota Surabaya untuk kita sampai saat ini?
Oke, sudah jadi pernah nggak kebetulan anggota kita berkomunikasi juga dengan ada channel kan dengan Kota pemerintah Surabaya Kota sendiri? Surabaya. Cuman seperti yang kakak tahu di Surabaya sekarang lagi pemilu, jadi kita sudah sempat sih komunikasikan. Cuman memang disarankan nanti untuk di follow up lagi setelah apa nama pemilihan ini selesai. Kita kan mau ganti ini kan wali kota kan. Jadi karena sekarang masih kabinetnya masih agak riuh gitu kan, disarankan nanti supaya lebih stabil. Setelah ini kita akan komunikasi lagi dengan pemerintah Kota Surabaya. Tapi saat ini kita masih belum dapat pengakuan. Cuman kita memang ini sudah berkomunikasi dan kita ditanggapi positif oleh mereka. Tapi belum resmi dikarenakan mereka sedang masih ada pemilihan ya. Jadi kita bakal follow up lagi setelah pemilihan ini selesai. Seperti itu. Oh ya, dan juga begini Kak, kita juga bekerja sama intinya agensi di Surabaya. Jadi agensi-agensi seperti Vista, kemudian agensi seperti Edubrais. Nah, ini kita di sini juga berkolaborasi dengan mereka. Kita di sini bekerja sama. Jadi teman-teman kita dari agensi ini, mereka akan membantu untuk memberikan informasi ya terkait teman-teman yang keluar negeri. Pasti setelah izin mereka, yang nantinya bisa diajak untuk bergabung dengan BPST. Nah, dari BPST sendiri, kenapa sih kita kok bekerja sama dengan agensi-agensi ini? Seperti yang kita tahu, teman-teman dari Surabaya ini nggak semuanya mereka mandiri. Mereka banyak juga yang datang dari agensi-agensi. Seperti itu. Nah, dan teman-teman yang mau ke luar negeri juga tidak semuanya mempreferensiasikan, tidak semuanya punya preferensi untuk mereka melakukan pendaftaran sendiri. Banyak dari mereka yang mereka tuh lebih pengen, aku pengen pakai agensi deh seperti itu. Tapi mereka banyak yang nggak ada ide gitu loh. Aku mau ke agensi mana ya yang kira-kira cocok sama aku, yang untuk negara ini kira-kira agensi mana yang banyak tembusnya kayak gitu. Nah kita di sini dari BPSD kita juga mau membantu ke teman-teman ini untuk memberikan referensi dari agensi-agensi yang relevan dengan mereka, yang sesuai dengan mereka. Seperti itu. Jadi kita di sini nggak cuma fokus pada mandiri teman-teman yang mau keluar dengan cara secara cara mencari sendiri, tapi kita juga fokus pada teman-teman kita yang punya preferensi untuk menggunakan agensi dan jasa-jasa pihak ketiga lainnya. Seperti itu Kak. Wah, oke, keren. Terus ini nih Kak, kita coba lebih mengerucut nih terkait tentang pemuda Surabaya. Saya yakin, soalnya kan dari Surabaya sendiri punya sejarah panjang tentang Surabaya dikenal kota pahlawan. Pemuda-pemudanya juga luar biasa. Apalagi tadi Kak Ardi juga menginisiasi pemuda-pemuda Surabaya dengan adanya perkumpulan pelajar Surabaya sedunia gitu kan. Tadi juga disampaikan visi misinya, kemudian program kerja yang akan dilaksanakan gitu kan. Kemudian ada pertanyaan menarik ini Kak. Apa sih terkait menurut Kak Ardi sendiri? Kita mungkin bisa dari definisi umum ya, apa sih? itu apa sih? Kalau di KBBI Indonesia itu apa? Jadi kalau kita bilang secara definisi formalnya ya, pemuda itu adalah orang-orang yang dia tuh memasuki periode dia bertumbuh dan berkembangan dalam usia 16 sampai 30 tahun. Nah, ini kita definisi formal. Tapi sebenarnya pemuda itu konteksnya apa sih gitu loh? Apa yang pemuda itu punya dan kenapa orang-orang ini tuh disebut sebagai pemuda? Dan kenapa pemuda ini sangat dispesialkan di Indonesia? Orang-orang banyak bilang kan pemuda itu adalah sebuah garda depan dari suatu negara, dan kita bisa memproofkan itu karena bagi saya sendiri definisi pemuda adalah orang-orang yang menjadi tombak dan garda depan dari suatu perkembangan negara itu sendiri. Tetapi ada tetapinya, pemuda ini masih butuh banyak sekali pengembangan diri. Jadi memang pemuda ini adalah sebuah garda depan dari suatu pembangunan negara. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa pemuda ini sudah perfect, bahwa pemuda ini tidak butuh built-in karakter lagi. Kita nggak bisa bilang seperti itu, karena sebenarnya orang-orang yang berada di fase pemuda ini, mereka mempunyai pikiran yang sangat risiko. Mereka mempunyai pikiran yang pikiran yang berbeda-beda. Mereka masih belum stabil, karena mereka masih berada di angka-angka pertumbuhan kan, angka-angka di mana emosinya belum stabil, pikirannya belum stabil seperti itu. Jadi pemuda ini itu adalah orang-orang yang masih membutuhkan suatu perkembangan diri, tetapi dia merupakan sebuah garda depan dan tombak dari suatu perkembangan negara itu, seperti itu. Kemudian ini kalau istilah pemuda itu kan kalau kita sering mendengar adalah ucapan dari Bung Karno kan, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Menurut saya sendiri itu sebuah
makna semangat yang membara Benar, dari saya juga setuju seorang dengan pemuda kamu gitu kan. situ. Menurut Kak Resi ini gimana nih Kak Resi? Jadi pemuda Terkait ini seperti yang kita tahu apa kan, namanya? memang mereka ini tidak mempunyai emosi yang stabil. Tetapi justru ini dari nilai plus dari pemuda. Tidak semua orang-orang dewasa mereka mampu membuat sebuah decision yang sangat sudden ya, yang sangat tiba-tiba dengan perkiraan yang bagus. Tetapi pemuda ini adalah orang-orang yang mampu mengambil resiko. Mereka berani sekali. Mereka nggak takut untuk mengambil resiko. Dan ini menurut saya adalah suatu nilai plus yang kita punya gitu kan. Karena sampai kapan kita harus itu dan mengkalkulasi semua hal. Kalau kita nggak mengambil action, mau sampai kapan gitu kan? Karena namanya kalkulasi itu nggak akan pernah habis. Mau kita hitung sampai gimana-gimana, suatu strategi, dia pasti akan selalu ada input baru, dan sehingga input ini ketika dia tidak pernah habis, maka strategi ini tidak akan jalan. Tapi pemuda ini ketika oke lah kita cukup dengan kalkulasi sekian, kita eksekusikan seperti itu. Jadi pemuda ini mereka pemuda yang bagus ya, pemuda yang sudah matang, mereka akan berani untuk mengambil sebuah tindakan setelah memperhitungkan resiko, dan mereka tidak pernah takut untuk mengambil resiko tersebut. Makanya Soekarno bilang kan, beri aku pemuda yang lebih gigih. Maksudnya dalam artian di kata-kata yang tadi Soekarno katakan itu kan, pemuda satu bisa lebih unggul daripada 1.000 orang tua. Karena pemuda ini mampu mengeksekusikan suatu hal dibanding 1.000 orang tua yang hanya sibuk mengkalkulasikan suatu hal tapi tidak segera mengeksekusikan. Dan pemuda ini punya semangat yang lebih tinggi daripada orang tua tersebut. Itulah mengapa pemuda ini dia menjadi nilai plus dari sebuah negara. Apa pendidikan? Apa boleh? Oke, kita siap. Sedang di lift ya kak ya. satu menit. Baik. Enak malam minggu teman-teman, mungkin yang malam minggunya sendiri boleh tuh menemani Kak Fauzi untuk jalan-jalan sambil nonton live kita ya kak ya. Ya benar lagi ya. Jadi kita acara kita buat berbeda, kita malam mingguan di Kosyung dan di Rusia. Gak bisa keluar. Benar. Oke. Nah kita jadi ini ya, ya jadi teman-teman yang di Kosyung ini yang belum merasakan salju, sementara kita mendengarkan cerita salju dari Kak Adresi dulu ya. yang katanya tadi, iya lebih keren. Jadi apalagi tadi ini ya, di awal diceritakan bahwa di Rusia sampai minus 40 derajat. Wah. itu rasanya udah menusuk ke kulit pasti ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita terkait pemuda. Tadi kita diskusi pemuda itu apa, kemudian dihubungkan dengan makna dari yang diceritakan oleh Soekarno. Kita kerucutkan lagi nih Kak ke pemuda Surabaya gitu ya. Tentunya Kak Adristi kan sedikit banyak mengetahui kan pemuda Surabaya itu seperti apa, sehingga salah satunya terwujudnya PPSD ini. Menurut dari kacamata Kak Adristi, terus kemudian dari sempat diskusi dengan teman-teman, menurut Kak Adristi pemuda Surabaya itu seperti apa sih? Jadi pemuda Surabaya ini seperti apa sih? Yang saya sangat suka dan saya sangat bangga ya jadi salah satu bagian dari Surabaya. Orang Surabaya itu berani Kak, sangat berani. Orang Surabaya itu tipikal orang yang kita itu apa ya, kita tidak pernah takut mengambil resiko. Ya udah kalau misalkan itu harus dieksekusikan. Kalau itu salah, ya sudah ditinggalkan seperti itu. Mengapa? Makanya banyak banget orang-orang bilang kan kalau orang Surabaya itu orangnya kayak ceplas-ceplos gitu kan, orangnya kayak kasar banget gitu. Sebenarnya itu bukan, itu nggak kasar. Itu adalah apa ya, ciri khas kita gitu kan. Itu gaya hidup kita seperti itu. Apa yang mereka anggap kasar bagi kita adalah hal yang biasa. Dan ketika mereka bilang kita ceplos-ceplos, kita nggak ceplos gitu kan. Kalau memang kita nggak suka, ya kita bilang nggak suka seperti itu. Kita orangnya gimana ya? Ya kita tuh bicara realita aja lah seperti itu. Jadi orang Surabaya itu menurut saya orangnya sangat berani sekali sih. Terutama anak-anak mudanya, wah sangat keren sekali. Semangatnya luar biasa. Anak-anak muda di Surabaya cuma takut sama satu orang di Surabaya. Kita cuma takut sama Bu Risma. Kalau Bu Risma marah, ini hal real yang happen ya. Kalau Bu Risma marah, nggak ada satu orang di Surabaya yang berani ngelawan beliau. Karena
beliau itu adalah salah satu sosok yang sangat dicintai oleh orang-orang di Surabaya, terutama oleh pemuda-pemudanya. Beliau ini sangat berkontribusi banyak untuk Surabaya dan sangat membuat sebuah life changing ya dalam kehidupan di Surabaya sendiri, membuat masa depan orang-orang Surabaya ini lebih baik lagi. Kita kan banyak banget isu pemuda di Surabaya. Contohnya, salah satu contoh kecil aja adalah kesetimpangan pendidikan. Banyak banget teman-teman kita yang tidak mendapatkan pendidikan yang pendidikan yang setara gitu ya, pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, mereka ini nggak dapat. Tapi Bu Risma ini selalu punya kontribusi baru, entah itu dia menggalakkan pelatihan-pelatihan, kemudian dia juga membuat memberikan sebuah pelatihan kreativitas gratis untuk teman-teman kita di Surabaya, yang membuat teman-teman di Surabaya ini kita jadi merasakan sosok Bu Risma ini sebagai salah satu ibu kita, karena beliau memang luar biasa hebatnya Kak untuk kontribusi untuk Surabaya. Dan Bu Risma sendiri juga mengajarkan kepada anak-anak di Surabaya untuk berani dalam bertindak. Seperti itu. Itulah mengapa kita punya karakter seperti ini. Iya. Satu istilah sebenarnya yang saya kenal Surabaya dan teman-teman Surabaya adalah istilahnya ini kata ini bondo nekat. Jadi artinya teman-teman tuh pokoknya punya tekad dulu yang kuat, baru kita jalankan, nanti di jalan ya udah kita jalankan bersama-sama. Yang penting kita tekad dulu, kita buat, kita semangat, kita dulu gitu. Itu yang membuat saya ngobrol sama teman-teman Surabaya, sama teman-teman Surabaya itu berapi-api, menggelora gitu kan. Kita diskusi semakin seru. Seperti ini. Orang Surabaya itu pemuda-mudanya luar biasa. Kan. Mereka sangat tekadnya mereka ketika udah bulat, wah tidak ada yang bisa menghentikan mereka Kak. Itu yang saya suka dari orang Surabaya. Mereka tuh orangnya sangat bersemangat kepada tujuan mereka. Udah mau coba dihadang 1000 kali pun nggak bisa. Ya udah, mereka udah jalan. Seperti itu orangnya. Keren sekali, memang luar biasa sekali orang-orang Surabaya ini. Beberapa tokoh yang Kak Desi kenal nih, siapa yang dari Surabaya yang kira-kira sebagai sosok inspirasi. Kalau teman-teman kita dalam generasi milenial ya, kita bicara generasi milenial, pasti teman-teman tidak ada yang tidak tahu Jeremy Pauline ya. Ini salah satu pemuda Surabaya yang sangat menginspirasi banyak sekali orang-orang. Oh iya. Dan beliau juga merupakan sebuah influencer, beliau juga merupakan YouTuber yang pastinya semua orang tahu ya. Dan beliau ini sangat sangat kreatif sekali. Beliau selain pintar, dia juga orang yang sangat kreatif. Seperti kita lihat lah dari YouTube yang beliau yang beliau gardakan gitu kan. Dia membuat konten-konten yang sangat inspiratif, penyelesaian matematika dan kawan-kawan. Dan ini merupakan suatu hal yang menarik, dan ini merupakan suatu hal juga yang menginspirasi kita, teman-teman kita di Surabaya yang lain untuk menjadi salah satu orang inspiratif. Seperti itu. Ini kita bicara dengan generasi milenial ya, salah satu contohnya adalah Jeremy Pauline ya. Cuman kalau kita bilang sosok yang biasa-biasa aja, dalam artian yang tidak dikenal banyak orang, sebenarnya teman-teman saya yang dari Surabaya ini, mereka banyak banget yang berprestasi di luar negeri. Banyak banget mereka yang jadi representatif di luar negeri. Salah satu contohnya sendiri, saya sendiri juga beberapa kali sering diminta juga kan, karena saya juga sebagai minoritas, maksudnya tidak banyak orang Indonesia yang di universitas saya ya. Saya banyak sekali ikut kayak sejenis di sini tuh kayak kita bilangnya kayak ada pentas seni gitu ya. Nah di sini saya juga beberapa kali dipercaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia seperti tarian Indonesia, kemudian bagaimana penampakan Indonesia seperti itu. Nah ini kan suatu prestasi kan. Jadi sebenarnya prestasi itu kita tidak bisa ukur dari tolak ukur seberapa besar gitu kan. Ketika dia sudah mengharumkan nama Indonesia, maka kita bisa sebut itu adalah sebuah prestasi seperti itu. Betul. Saya tidak sepakat. Jadi sebenarnya bentuk kontribusi prestasi itu tidak diukur dari seberapa besar apa yang kita ini ya, tapi niat yang kecil pun kita sudah niatkan tulus untuk mengabdi kepada kota, kepada negara, itu sudah bentuk bukti kecintaan kita gitu kan. Jadi bukti kecintaan kita tidak hanya terucap dari kata love you yang ada di Instagram, tapi juga action kita gitu kan, action kita yang kita jalankan bersama. Keren. Ya, terus ini nih, kira-kira dari PPSD, dari KASI sendiri nih,
terkait pemuda, apa sih harapannya dari pemuda-pemuda Surabaya ini? Saya kan soalnya tidak dapat dipungkiri ya, banyak mungkin teman-teman Surabaya yang kuliah di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang di luar negeri itu kita akui tidak sedikit, bahkan kesempatannya bisa jadi lebih besar ketika di Indonesia. Ada nggak sih suggest atau pendapat atau saran dari Kak Adres ini pada teman-teman di Surabaya yang sekiranya di luar negeri untuk istilahnya nanti pada akhirnya akan kembali ke Surabaya, membangun kota Surabaya masing-masing, sehingga nanti kedepannya ya ini bentuk kontribusi ke Surabaya. Baik, Kak. Jadi untuk kalau menjadikan Surabaya menurut lebih saya baik. ya suatu Gimana menurut kontribusi itu pendapat tidak harus Kak Adres? dilakukan ketika mereka berada di dalam negeri. Eh, kita tidak bisa pungkiri bahwa di luar sana pun banyak banget kesempatan kerja dengan gaji yang lebih tinggi daripada di Surabaya. Itu adalah fakta ya, itu fakta. Dan Betul. banyak banget pasti teman-teman kita itu yang mereka tergiur lah dengan kesempatan itu. Fakta. Mereka pengen tuh ke luar negeri, pengen di luar negeri dapat gaji yang lebih tinggi gitu kan. Tapi orang kita tidak bisa menjustify bahwa orang-orang kerja di luar negeri ini dia tidak punya niat untuk membangun Surabaya atau membangun Indonesia sendiri. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Karena banyak sekali juga teman-teman yang dia kuliah di luar negeri, dia kerja di luar negeri pada akhirnya pun, tetapi dia membuat sebuah kontribusi ke negara Indonesia. Seperti contohnya orang ini tuh dia kuliah di luar negeri, dia kerja di luar negeri, kemudian dia membuat sebuah foundation di Indonesia. Dia membiayai orang-orang Indonesia, orang-orang Surabaya untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah. Ini kan sebuah kontribusi kan. Jadi pastinya yang pertama itu orang ini harus punya niat. Betul. Dari organisasi PPSD ini kita membentuk membentuk niat teman-teman. Karena orang-orang yang join ke sini pun mereka pasti punya niat untuk saling mengenal satu sama lain. Itu udah pasti. Ya untuk apa dong mereka join kalau mereka tidak ingin mengenal gitu kan? Logika seperti itu kita bilang gitu. Nah, dari mereka mengenal satu sama lain, kita pasti belajar banyak sekali perbedaan-perbedaan, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baru yang kita dapetin. Dan dari sini, dari kita sharing-sharing ini, dari kita saling belajar ini, kita ingin saling memperkuat karakter satu sama lain. Kita ingin saling memberikan menanamkan rasa cinta kota Surabaya ini ke mereka. Sehingga nantinya ketika mereka lulus, rasa cinta kota ini masih selalu ada. Gitu. Nah, ketika mereka sudah punya rasa cinta ini, mereka punya niat untuk, oh iya, gimana, aku lahir di Surabaya, aku tinggal di Surabaya, aku selama ini hidup makan pun di Surabaya, dari orang-orang Surabaya, ya tentu dong aku harus memberikan sesuatu hal, sekecil apapun itu, untuk Surabaya. Seperti itu. Jadi itu adalah suatu kontribusi yang, akar dari kontribusi yang harus ditanamkan kepada orang-orang di Surabaya itu sendiri. Seperti itu. Wah, keren-keren. Ada satu hal yang saya suka nih dari statement Kak Rizky, bahwa untuk berkontribusi pun sebenarnya tidak harus fisik kita hadir di sana gitu kan. Tidak harus fisik kita di sana. Banyak orang justru banyak juga yang fisiknya di sana malah tidak memberikan kontribusi apa-apa. Jadi kan lebih baik fisik kita memang tidak ada di Surabaya, tapi apa kontribusi kita, hal-hal manfaat kita itu bisa dirasakan orang-orang yang kita kasih. Salah satunya dengan dibentuknya PPSD ini kan. Secara real PPSD kan tidak ada di Surabaya, tapi teman-teman orang Surabaya di seluruh dunia ini kan berinisiatif, bersatu, berkumpul untuk pada akhirnya adalah menjadikan Surabaya lebih baik. Keren. Kita tuh pastilah ada salah satu dua orang yang pulang ke Surabaya. Nah, bagusnya kita adalah kita di sini kita saling membantu. Siapa yang di Surabaya, siapa yang dia punya waktu untuk pulang ke Surabaya, ayo pulang. Ayo kita buat kontribusi nyata untuk Surabaya kita sendiri. Ayo kita jalankan program kita yang bisa dijalankan secara offline. Seperti itu. Tetapi pastinya ini kita memperhatikan situasi pandemi ya. Situasi corona sekarang gitu kan. Karena kan sekarang kita tidak mungkin kan melakukan hal-hal yang sekarang. Iya. Tapi kita di sini kita mempunyai satu hal yang sama, yaitu kita di sini mau saling bantu-membantu ya. Siapapun tidak peduli dari kelas manapun, kesibukan apapun, ketika kau punya kesempatan untuk kembali ke Surabaya, ayolah kembali, ayolah bantu kita untuk berkontribusi nyata terhadap Surabaya. Dalam hal dalam hal yang offline seperti itu kita bilangnya. Oke.
Oke. Wah, tidak kerasa ya, kita udah hampir 50 menit diskusi dengan teman-teman PPSD. Kita coba lihat ini pertanyaan-pertanyaan di Siap-siap. di komen nanti sembari kita ini ya. Oke, kita lihat dulu. Ternyata ini loh, keren. Saya juga baru tahu nih, apa namanya, beberapa hal tentang PPSD yang ternyata ini ya, sangat-sangat luar biasa, apalagi visi-misinya tadi. Oke, Saya dari ini Surabaya ada tanya Timur. nih. Ini Kak Desi dari Surabaya mana nih Kak Desi? Kalau tahu. Oh, oh, iya. Ini, soalnya dulu kan saya tahu ini dulu kan S1-nya di ini di Politeknik Agro Surabaya yang PS itu. Ya, di sana tinggalnya. Politeknik PS. Ya itu di situ. Kalau Surabaya itu saya tinggalnya di Surabaya Barat, di daerah Saya punya di daerah Manoan, di Manuan. di daerah Manoan. Aduh, Nah, itu saya kalau saya hobi tinggal di kalau sana. di Surabaya Timur, Surabaya Barat suka racing kan ke ini, melintasi kota Surabaya gitu kan. Ke Manuan, ayo jalan-jalan muter-muter kayak gitu. Keren ya, semoga nanti kita bisa, semoga sih saya juga pengen sih, semoga nanti ada kesempatan bisa main Siap. di Surabaya atau Nanti. itu ke tempatnya Kak Desi sekarang nih di Rusia. Kira-kira Kak Desi Saya di sini 4 sampai tahun, sampai sampai tahun berapa nih Kak? 2024 ya, 2024. Masih Wah. banyak Kak, silahkan. Jadi masih ada kesempatan beberapa tahun Sangat lagi ya. kita Nanti, buka. apalagi semoga juga bisa lanjut. Paling enggak ya melanjutkan pendidikan lah di sana sehingga bisa bergabung dengan teman-teman di sana. Oke, ini ada pertanyaan nih menarik nih dari Musafirin. Ini Kak Adresi, apa sih cita-cita terbesar Kak Adresi sendiri? Pertama buat Kak Adresi sendiri, yang saya kedua ya, untuk ini harapannya maksudnya untuk untuk diri Surabaya. saya ya berarti ya. Ya, yang pertama untuk diri Kak Desi sendiri, yang kedua untuk diri saya Surabaya, sendiri, pastinya untuk saya PPSD ya. ingin menjalani hidup yang saya mau ya, yang saya inginkan. Itu adalah cita-cita saya. Tapi di samping itu saya juga ingin menjalani hidup yang bermanfaat. Jadi kalau dikombinasikan cita-cita saya adalah menjalani hidup yang saya sukai dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Itu adalah cita-cita terbesar saya. Kemudian kalau cita-cita untuk Surabaya dan juga PPSD ya, saya ingin PPSD ini menjadi salah satu, saya tidak ingin PPSD ini jadi organisasi yang diketahui oleh seluruh orang. Saya tidak butuh itu. Tapi yang saya butuhkan di sini adalah saya ingin PPSD ini bisa menjadi salah satu organisasi yang berkontribusi besar kepada kota Surabaya dan juga Indonesia. Itu adalah cita-cita saya untuk PPSD. Kemudian kalau untuk Surabaya sendiri, saya harapkan di Surabaya nanti bakal ada lebih banyak lagi perkembangan-perkembangan, khususnya terkait dalam ranah pemuda dan juga edukasi ya, pemuda dan juga pendidikan. Dalam segi manapun, dari segi psikologi, kemudian dari segi penyebaran pendidikan, kemudian dari segi pemerataan, dari segi edukasi non formal, saya ingin lebih banyak lagi peningkatan, dan saya ingin lebih banyak lagi diubah beberapa mindset teman-teman kita di Surabaya yang masih berpikir bahwa kuliah di luar negeri itu susah. Kuliah di luar negeri itu harus kaya. Kuliah di luar negeri itu sangat relate, sangat pasti dengan pergaulan bebas. Itu saya ingin masa-masa seperti ini dirubah. Saya ingin membuat sebuah atmosfer. Saya ingin menggantikan mindset negatif tentang kuliah di luar negeri ini menjadi suatu mindset positif, yang sehingga teman-teman kita yang punya tujuan awal menimba ilmu di luar negeri, ini dia lebih termotivasi lagi. Seperti itu. Wah, amin, terima kasih Kak. Saya aminkan segala keinginan Kak Desi deh. Semoga segala cita-citanya, segala PSD-nya, segala ini tercapai, dan insya Allah kita untuk Surabaya lebih baik, untuk Indonesia lebih baik. Oke nih Kak Desi, karena kita udah 1 jam, saya pengen ada 3 kata pamungkas dari Kak Desi. 3 kata pamungkas untuk pemuda Surabaya. Apa aja Kak Desi? Dibedain satu-satu atau satu kalimat tersusun dari 3 kata nih Kak? 3 kata nih. Satu enggak, 3 kata beda-beda. Kan pemuda Surabaya itu apa? Oke, siap. Yang kedua pemuda Surabaya itu Pemuda apa? Surabaya itu berani. 3 kata.
berani, pemuda Surabaya itu Oke, yang pertama dulu. dan pemuda Surabaya itu Berani. bertanggung jawab. Tulus. Siap, benar sekali. Wow, berani, tulus, dan bertanggung jawab. Luar biasa nih. Tiga kata dari Kak Atresi ya. Tapi tidak kerasa kita udah malam minggu bersama dengan PP Kosun dan PPSD di Kosun dan Rusia. Dan saya harapkan teman-teman Surabaya yang misalkan pengen bergabung bisa langsung kontak PPSD di Instagram. Kemudian teman-teman semua yang belum sempat mendengarkan kita dari awal hingga akhir bisa nanti kita lihat di IGTV PPI Kausum. Dan saya juga terima kasih kepada Kak Trisi sudah memberikan waktunya. Terima kasih, Semoga Kak dalam Fauzi. waktu kita bisa berkontribusi lagi, bisa berkolaborasi bersama lagi untuk Surabaya, untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata, saya mohon maaf semuanya dan selamat malam minggu semuanya. Terima kasih Kak Trisi. Saya izin pamit dulu Kak ya. Selamat malam minggu nih. Masih lanjut ya Ya, jalan-jalannya. sama-sama.